Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu saham legendaris yang ada di IHSG, yaitu saham Bumi Resources dengan kode BUMI. Nah, saham ini sendiri juga adalah permintaan atau request dari sahabat-sahabat kita yang minta tolong untuk dianalisa terkait dengan eh, situasi terkini dari saham Bumi. Jadi begini, jadi kalau kita lihat secara teknikal, saham ini sudah cukup tidur, tentu dia sudah cukup lama tertidur, mulai dari Februari, akhir Februari 2020 hingga November ya, hingga November 2020. Jadi kurang lebih sekitar 9 bulan saham ini tertidur ya, 8 bulan 9 bulan. Oke. Lalu bagaimana dengan analisa teknikalnya? Secara teknikal, kalau kita lihat di sini, saham Bumi membentuk pola bullish ya, bullish pattern symmetric triangle ya, yang mana ketika dia breakout dari sini, dari trendline ini ya, dia terbang ya. Oke, lalu pertanyaan gimana selanjutnya? Apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau dia akan sideways atau malah turun? Ya, tentu semuanya bisa saja. Semua keputusan tergantung bandar, tergantung bagaimana perilaku pasar. Ya, cuman kalau kita lihat polanya, sejak saham Bumi kembali aktif lagi di bursa, kita lihat saham ini cenderung diterbangkan dalam 1, 2, 3 hari ya. Jadi polanya mirip seperti BBKP ya. Jadi bisa dilihat di video analisa BBKP sebelumnya, pola kenaikannya itu kurang lebih sama. 1, 2, 3 hari pertama diterbangkan, lalu beberapa hari berikutnya cenderung sideways ya. Untuk Bumi pun kurang lebih ada kemiripan walaupun tidak 100% sama ya. Bisa dilihat di sini, beberapa hari pertama diterbangkan, di sini diterbangkan, lalu di sini diterbangkan. Pola berikutnya di sini memang agak langsung turun kembali, tapi di sini polanya sideways ya. Jadi kalau melihat pola dari pattern sebelumnya, kalau saya pribadi melihat Bumi beberapa hari ke depan ya, beberapa hari ke depan maksudnya minggu depan nanti cenderung akan sideways. Mudah-mudahan tidak turun, syukur-syukur dia lanjut terbang. Tetapi kalau melihat pola dari candlestick-nya, Bumi minggu depan kemungkinan akan cenderung sideways ya. Oke. Lalu kalaupun misalnya dia nanti sideways, penurunannya sampai level mana? Kan itu pertanyaannya. Apakah dia akan jeblok turun ke bawah lagi atau dia akan berhenti di level tertentu ya? Atau dia akan berhenti di level tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan angka area 74 akan menjadi support dari Bumi. Oke. Nah, ketika area support dari Bumi 74 lalu dia rebound lagi ke atas, berapa kira-kira potensi kenaikannya ya? Berapa potensi kenaikan Bumi? Nah, potensi kenaikan Bumi kalau kita lihat, kemungkinan Bumi bisa sampai ke area Rp95, 94 ya. Lalu juga kalau memang lanjut terus terbang tinggi bisa ke 107 ya. Kurang lebih seperti itu untuk saham Bumi. Oke, ini untuk pembahasan secara teknikal ya. Ini untuk pembahasan secara teknikal. Oke, ya, jadi ini area resisten berikutnya kalau misalnya nanti breakout dari sini dari Rp84 ya. Jadi karena saham ini baru aktif dan pola candlestick yang terbentuk belum terlalu banyak, jadi kita tidak bisa terlalu banyak coret-coret untuk analisa teknikal.
Cuman yang jelas untuk bumi ada pola bullish ya, symmetric triangle, lalu dia breakout. Mudah-mudahan dia membentuk pola yang sama ya. Bisa symmetric triangle, bisa ascending triangle, terserah ya. Itu semua pola untuk bullish pattern ya. Oke, itu untuk teknikal ya. Sekarang bagaimana dengan bandarmologinya? Untuk saham bumi, kalau kita amati secara bandarmologi, mulai dari Februari kemarin hingga pada November kemarin ya, jadi selama dia tidur, ini posisi saham tidur ya, di saham gocap kenaikan mungkin Rp51, Rp52, turun lagi ke 50 ya. Kalau kita lihat ada akumulasi besar dari IF sebesar 11,7 juta lot ya. Namun ada juga distribusi besar-besaran dari KZ sebesar 14,7 juta lot ya. Jadi kalau saya lihat di sini untuk saham bumi sebenarnya yang terjadi hanyalah pergantian bandar. Bandar sebelumnya KZ, dia keluar serah terima jabatan dengan IF ya. Jadi sekarang kemungkinan IF bisa saja menjadi bandar bumi ya. Dia saat ini pegang 11,7 juta lot. Ya, bisa dilihat di sini dia beli 12,7 juta lot dan dia cuma jual 1 juta. Sehingga untuk net buy ya dari IF itu sebesar 11,7 juta lot di harga, ini yang penting, di harga 50,3 rupiah, katakan 50 rupiah biar nggak ribet ya. Jadi IF punya 11,7 juta lot saham bumi di harga Rp50. Jadi sebenarnya mau bumi harganya berapapun, IF itu tetap untung. Kenapa? Karena jelas dia punya modal, dia punya barang itu di harga paling bawah di Rp50. Jadi mau dia saham itu naik ke harga Rp67, dia untung 31%. Saham naik ke 74 lebih untung lagi 45%. Di penutupan terakhir harga ditutup Rp81. Di harga Rp81 IF udah untung 59%. Jadi mau berapapun harga saham ini diarahkan bandar, IF ceritanya tetap untung karena dia punya modal di bawah. Nah, jadi saran saya gimana? Saran saya tetap untuk teman-teman sekalian perhatikan broker summary setiap hari ya. Jadi perhatikan setiap hari perdagangan. Kalau IF udah mulai jor-joran jualan, mungkin bisa pasang sabuk pengaman. Kalau yang punya barang siap-siap untuk keluar, bisa cut loss, bisa jual ketika dia rebound ke atas, mantul ke atas, terus kita dapat harga modal atau cuan tipis, bisa keluar di situ. Yang jelas pokoknya kalau IF jualan besar-besaran, pokoknya hati-hati ya. Tapi kalau IF nggak jualan gimana? Nggak masalah. Kalau IF nggak jualan, nggak jual besar-besaran, harga akan dijaga stabil. Atau kalau dia beli itu justru lebih bagus, artinya dia masih mau akumulasi, yang artinya dia belum puas dengan potensi keuntungan yang dia punya sekarang ya. Itu yang penting. Oke. Jadi untuk saham bumi apa yang saya rekomendasikan adalah pertama support area di Rp74 ya. Kalau jebol siap-siap aja ke 67 ya. Tapi yang paling penting perhatikan pergerakan IF ya. Karena dia kemungkinan sekarang bisa saja menjadi bandar baru ya. Oke. Kalau dia lanjut naik bisa target berikutnya di 94 dan kalau jebol bisa ke 107 ya. News ya. Jadi terkait news terkait saham bumi, kalau kita lihat ini saya kutip dari CNBC Indonesia ya. Rata-rata berita yang keluar adalah berita positif ya. Jadi entah itu mereka dapat proyek baru atau mereka
mendapatkan prestasi tertentu, ya. Ini Bumi raih gold rank dari Astrat untuk 3 tahun berturut-turut. Ini 1 hari yang lalu. Lalu grup Bakri bangun proyek pipa gas bumi 5 jam yang lalu, ya. Lalu ada lagi 10 saham top gainers grup Bakri bangkit, ya. Gokil, masih pagi 3 saham grup Bakri ngamuk lagi 1 hari yang lalu, ya. Jadi kalau kita perhatikan news, semua rata-rata news yang keluar terkait saham bumi itu berita positif. Tapi kalau kita menganut pemahaman buy on rumor, sell on news. Jadi ketika ada news positif, itu sebenarnya justru kita sudah harus hati-hati. Kenapa? Ketika keluar news positif, itu kita diarahkan untuk euforianya tinggi. Tentu euforia masyarakat tinggi, lalu kita berpikir prospek saham ke depan kemungkinan bagus, dan disitulah terjadi potensi paling besar untuk distribusi. Ya, jadi tidak selalu salah. Ya, bisa saja memang berita positif itu ya diikuti dengan kenaikan saham yang signifikan. Tentu kita tahu juga Bumi Resources ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, di mana pertambangan sendiri saat ini sedang sangat baik komoditasnya. Baik untuk coal, ya, harga coal saat ini $84 di Januari untuk Newcastle, ya. Jadi untuk saham bumi sendiri kalau memang secara harga komoditasnya cukup baik, news yang keluar juga bagus terkait bumi, semuanya berita positif. Secara teknikal juga kemungkinan mendukung, hanya saja beberapa hari ke depan mungkin akan sideways, ya. Jadi kalau saran saya tetap perhatikan trading plan masing-masing, ya. Untuk yang sudah masuk, kapan harus tambah muatan atau kapan harus keluar. Untuk yang belum masuk, silahkan kalau mau masuk bisa buy on weakness di Rp74, atau kalau masih jebol bisa masuk di Rp67, ya, dengan target profit. Tentu balik ke resisten yang di sini sekitar 84, lalu kalau jebol bisa lanjut ke Rp94, ya. Untuk bandarmologi perhatikan pergerakan IF, karena IF punya barang bumi cukup banyak, sekitar 11,7 juta lot. Oke, sekian tadi terkait pembahasan saham bumi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Keputusan membeli itu tetap ada di tangan Anda. Saya hanya memberikan beberapa masukan saran dan pembahasan baik secara teknikal maupun bandarmologi. Jadi akhir kata kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe supaya tim kami pun lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Silakan komen untuk request saham-saham berikutnya. Bila nanti memang sudah banyak yang request saham tersebut, kami akan buatkan video analisanya. Terima kasih.